Nabi sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga kalian mengikuti, sehingga nafsu kalian disandarkan dengan agama yang aku bawa. Jadi kita hidup ini jamaah tahta din, di bawah perintah agama. Akal kita di bawah perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya yang ada di seluruh penjuru Nusantara maupun dimanapun Anda semua berada. Semoga bapak ibu jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat tersebut, mari bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, usaha sanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang tidak pernah belajar membaca, tidak pernah belajar menulis. Satu-satunya nabi yang akan kita nantikan, harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti jejak langkah beliau, sunah-sunah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah jumpa lagi di dalam channel Musa Syiar Official. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa istiqomah untuk terus mengikuti kajian-kajian terbaru dari kami, dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat di dunia dan nanti kita dapat memetik pahalanya di kampung akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita tidak fokus kepada satu kitab seperti yang telah biasa kita kaji, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kajian tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pembersihan batin. Karena pada hakikatnya jamaah rahimakumullah, Islam adalah sebuah agama yang mempunyai tata cara. Kita membahasakan yang mudahnya adalah intiqalul Quran, intiqalul hadis, minan nusus ilan nufus. Pada hari ini Al-Quran sudah komplit. Keilmuan hadis, tafsir, fikih, semua bidang ilmu sudah komplit semuanya. Dan kita akan memindahkan bagaimana tata cara kita untuk memindahkan
nas-nas Quran, nas-nas hadis, nas-nas fikih, kita pindahkan dari tulisan minan nusus ilan nufus, ke dalam jiwa raga kita, ke dalam hati-hati kita. Karena hakikat agama adalah pengamalan, bukan hanya sekedar pengalaman. Hakikat agama adalah makmulat, bukan hanya sekedar maklumat. Itu semuanya bisa kita lakukan apabila hati kita bersih dari semua penyakit hati, dari penyakit yang merusak amal, dari kedengkian, ujub, riya, semua dan lain sebagainya, berbagai macam penyakit hati. Di sini kita akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut sehingga akan terwujud minan nusus ilan nufus, dari nas-nas tulisan-tulisan ke dalam hati kita. Ini dapat kita wujudkan. Atau dalam bahasa yang lain ada yang menyebutkan intiqalul Quran, intiqalul hadis, minas sutur ila sudur. Nah, ini kalimatnya. Kalau yang tadi menggunakan huruf sin, menggunakan huruf shad, sekarang belakangnya sama jamaah, menggunakan syair berakhiran huruf ro, minas sutur ila sudur, dari tulisan-tulisan ke dalam dada kita, ke dalam hati-hati kita, sehingga kita mudah untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kesiapan kita siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya hati kita, diri kita tidak akan bosan-bosan mendengarkan, mentelaah kajian ilmu. Karena sungguh hati yang bersih jiwanya tidak akan pernah terasa kenyang dengan ilmu. Senantiasa dahaga akan ilmu, senantiasa haus akan ilmu. Jamaah rahimakumullah, di awal mukadimah tadi telah kita kutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, di sini ada qad, ya, ada huruf qad. Kalau kita katakan di dalam jurumnya itu ada sebuah kaidah, wa yu'raful fi'lu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisi sakinati. Seperti itu di dalam kaidah jurumiyahnya. Sebuah fi'il, sebuah kata kerja dapat kita ketahui dengan qad. Qad ini bermakna sudah, bukti sudah. Apabila qad ini berjumpa dengan fi'lun madin, kata kerja yang telah lampau, past tense, sudah berlalu, maka bermakna telah terjadi. Ini fungsi daripada huruf qad. Kemudian embel-embel di dalam kata kerja di samping qad dapat kita ketahui sebuah fi'il biqad wasini. Nah, dengan huruf sin juga, yang mana huruf sin ini memiliki faedah yang bisa bertemu dengan fi'lun mudhari', dengan kata kerja yang sedang berlangsung, present tense ataupun future tense, kata kerja masa yang akan mendatang, sedang berlangsung maupun masa akan mendatang. Ini adalah kita pilih dengan sin yang bermakna akan. Wasaufa, dan di samping qad dan sin dapat kita ketahui sebuah fi'il mudhari' ada kata-kata saufa. Saufa ini juga bermakna akan. Akan, entah itu 1 jam lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, ini bisa menggunakan saufa. Wa ta'it ta'nitsis sakinati. Dan kita menjumpai sebuah kata kerja di akhirnya akan kita jumpai ta'ut ta'nis, ta yang menandakan muannasah, ta miliknya wanita khusus dengan harokat sukun. Misalnya kata-kata zahabat, telah pergi siapa? Fatimatu. Telah berangkat, telah pergi Mbak Fatimah. Ini adalah fi'il
madi yang berjumpa dengan ta'nis sakinah. Baik, jamaah rahimakumullah, kita kembali ke ayat di dalam surat Asy-Syams tadi. Qad aflaha, bukti telah sukses, bukti telah jaya. Siapa? Man zakkaha, orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, mentazkiyah nufusnya. Jadi tazkiyah, toharo. Tazkiyah ini biasanya bahasa tazkiyah kita pakai yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan ruhaniyah. Tazkiyah bermakna toharo, membersihkan, mensucikan. Namun pada kenyataannya kata-kata toharo biasa kita gunakan di luaran rohani, yakni di dalam jasad kita. Misalnya toharatul badani walibasi minan najasati, bersihnya badan, bersihnya pakaian dari najis. Nah, ini toharo kita gunakan di luar rohani, yakni di dalam jasmania kita. At-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu pun adalah kebersihan lingkungan kita, kebersihan tempat tinggal kita, kebersihan diri kita. Tapi ketika sudah masuk di dalam yang badan ini, maka bahasanya menjadi tazkiyah. Bukan hanya tathhiro, tapi apa? Tazkiyah. Ini untuk mensucikan daripada jiwa-jiwa kita. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang jaya adalah orang-orang yang mau mensucikan hatinya dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk khurafat, dari segala kemaksiatan. Karena dengan ketaatan, jamaah, dengan ketaatan kita akan semakin dekat kepada Allah. Dengan kemaksiatan kita semakin jauh dari Allah. Itu rumusnya seperti itu. Kita bisa contohkan jamaah rahimakumullah, siapa orang-orang yang telah mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya, yakni para sahabat. Mohon maaf jamaah, sahabat kita kenal. Siapakah sahabat? Sahabat mereka keturunan orang-orang yang menyembah berhala dahulunya, keturunan orang-orang yang kecanduan miras, kecanduan pertengkaran, pertikaian, menumpahkan darah. Tetapi tatkala datang kepadanya Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah merubah keadaan para sahabat menjadi golongan manusia yang paling mulia. Khairul quruni qarni walladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Begitu sabda Nabi. Sebaik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku lagi. Zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in. Ini yang sudah dinas, sudah diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Golongan yang paling mulia. Karena apa? Mereka semua telah mentazkiyah diri mereka. Mereka telah memantaskan diri mereka untuk menerima seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merindukan perintah Allah. Mohon maaf, tidak seperti kita jamaah. Datang perintah Allah yang satu, datang yang lain lagi, kita sudah mengeluh, sudah sambat. Ya Allah, adzan lagi, sholat lagi, puasa lagi, zakat lagi. Kita seperti itu, banyak mengeluhnya. Sedangkan para sahabat, Masya Allah, mereka tidak mengeluh. Para sahabat, mereka senantiasa, apalagi ya Rasulullah perintah Allah, apalagi ya Rasulullah keputusan Allah untuk kami, itu senantiasa ditanyakan kepada Nabi, rindu. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita bisa menjumpai saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dalam keadaan yang hatinya betul-betul telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mereka kuat-kuat. Karena dari hati yang bersih ada iman yang kuat. Kalau seandainya orang-orang Palestina imannya lemah jamaah, mohon maaf, niscaya mereka sudah kabur dari tanah mereka, sudah mengungsi entah kemana, sudah takut dengan peperangan, takut dengan senjata.
Tapi sungguh hati mereka mulia, hati mereka telah ditazkiyah oleh Allah. Anak-anak mereka telah menjadi yatim. Istri-istri mereka telah menjadi janda. Suami-suami mereka telah menjadi duda. Tetapi semangat Islamnya mengalahkan itu semuanya. Bahkan mereka yashtaqu syahadah. Mereka merindukan yang namanya syahid. Sungguh panggilan jihad adalah panggilan yang mereka rindukan. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, tidak seperti orang-orang yang lemah imannya, baru mendengar suara yang simpang siur, suara yang sumbang, mereka menyerumuskan diri mereka masuk ke dalam sungai, tidak hidup lagi. Mereka pergi ke ujung gunung, tidak pulang lagi. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Apalah artinya ya Allah? Apa artinya itu jamaah semuanya? Kalau hidup walaupun bergelimang dengan harta, benda yang banyak, kalau tidak memiliki iman, sia-sia kehidupan. Tapi walaupun tidak memiliki apa-apa, jamaah katakanlah hatinya penuh dengan iman, menjadi punya semuanya. Man wajadallaha wajada kulla syai', wa man faqadallaha faqada kullu syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya mereka telah mendapatkan semuanya. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, tidak mendapatkan Allah, maka pada hakikatnya mereka telah kehilangan semuanya. Kita pilih sekarang jemaah. Kita ingin punya apa-apa, apa kehilangan Allah? Apa kita punya Allah tapi tidak punya apa-apa? Maka siapa jangan dijawab pengen punya Allah dan punya apa-apa, itu bukan pilihan. Itu keinginan kita sendiri. Ya, yang kita ingat seperti itu. Kita memiliki Allah dan memiliki apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Dengan tazkiyatun nufus ini, seseorang menjadi kuat imannya, kuat jiwanya. Ya. Katakanlah, walaupun isi kantong ringan, tetap isi kepala ini ringan jamaah Allah. Jangan seperti kata orang-orang, apabila isi kantong ringan, maka isi kepala menjadi berat. Apabila isi kantong berat, isi kepala menjadi ringan. Itu kata orang-orang seperti itu yang menganggap rezeki itu hanya sebatas apa yang ada dalam kantong. Padahal tidak jamaah. Rezeki iman, kesehatan, itulah yang tinggi. Itulah yang menjadikan seseorang ini sudah cukup. Mereka bisa qanaah, mereka bisa menjadikan keimanan, kehalalan sebagai patokan hidup mereka. Ana Abdul Ghani wa kaifa akhaful faqr. Kalau orang ditantang dengan kemiskinan, maka dijawab, bagaimana aku takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya. Ya seperti itu jawaban Allah. Jadi tidak ada ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih. Orang yang beriman senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira jemaah rahimakumullah. Inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Tidak terlalu iri, tidak terlalu syirik. Nerimo senajan pas-pasan. Tidak kepengin sugih tonggo, tidak melihat kekayaan tetangga, tetapi apa yang diberikan Allah itulah yang dia terima. Disebutkan dalam kitab Nasihatul Ibad Jamaah, man radiya bi rizqihil qalil radhiyallahu bi amalihil qalil. Barang siapa yang ridho dengan rezeki dari Allah, pemberian yang sedikit jamaah. Katakanlah kita tidak punya apa-apa, tapi kita ridho jamaah rahimakumullah. Kita ikhlas, kita lilo, kita rela. Maka Allah akan memberikan radhiyallahu bi amalihil qalil. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho juga. Seandainya amal kita nanti sedikit jamaah rahimakumullah. Inilah yang menjadi patokan saya terutama jamaah. Kami berkata seperti itu, ya Allah, kita menerima meskipun sedikit kata-katanya. Nanti Allah pun akan menerima jamaah dengan amal kita yang sedikit. Nanti diganjar Allah dengan seperti itu. Kalau kita fokusnya ke sana, insya Allah hidup kita tidak akan mudah stres, tidak mudah kacau dengan gemerlapnya dunia ini.
Karena fokus ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, selanjutnya ayat berikutnya kebalikan ayat yang tadi. Wa qad khaba man dassaha. Dan bukti ya telah kotor. Bukti telah merugi siapa? Orang yang telah mengotori hatinya, yang mengotori jiwanya, yang tidak mau membersihkan dirinya. Hati yang bersih dari sisi Allah ketika di dunia dikotori dengan sifat-sifat buruk dalam hati. Kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, riya, ujub, dan lain sebagainya. Sungguh penyakit hati jamaah, takulun amal kama yakulun naral hatoba. Penyakit hati ini dapat memakan amal-amal yang baik sebagaimana api memakan kayu bakar. Muspro jamaah, tiwas kita sudah beramal banyak, ternyata amal kita di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Jamaah rahimakumullah. Tadi kami membaca biografi salah satu seseorang yang beliau padahal sangat mempunyai jasa yang besar dalam Islam. Namanya adalah Hajjaj bin Yusuf. Ada seorang pakar sejarawan ya, menyusun sebuah buku yang mana buku itu berjudul Hajjaj bin Yusuf Al-Gujunya Muawiyah. Masya Allah, judulnya saja ngeri jamaah. Kalau kita baca itu juga langsung kita terbayang betapa sadisnya ini siapa Hajjaj bin Yusuf dari Bani Muawiyah. Jamaah, Bani Muawiyah ini, kaum Muawiyah ataupun kerajaan Muawiyah, daulah Umayyah ataupun Muawiyah ini, daulah Umayyah ini adalah daulah yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin Al-Arba'ah, setelah zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sudah usai, Hasan bin Usai, kemudian berpindah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Al-Harb radhiyallahu anhu. Dari beliau itulah cikal bakal Bani Umayyah ataupun Umayyah kita katakan. Sewaktu zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan jemaah, Abdul Malik bin Marwan ini mendekati seorang ahli Al-Quran. Jemaah, tidak bisa kita bayangkan Hajjaj bin Yusuf yang kita tidak tahu nanti ke depannya ternyata menjadi Al-Gujunya Muawiyah jemaah. Di masa kecilnya, masa mudanya menghafalkan Al-Quran, hafal 30 juz Al-Quran dari Bani Sakif. Subhanallah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang penghafal Al-Quran di masa kecilnya ketika masa besarnya malah membantai para penghafal Al-Quran, membantai para sahabat Nabi, para ulama. Jumlahnya tidak sedikit jamaah, berapa? 120.000 lebih kaum muslimin, baik dari golongan sahabat, ulama, tabi'in yang telah dilenyapkan di zaman Hajjaj bin Yusuf ini. Ya Allah. Kemudian jamaah, kurang lebih 50.000 orang telah dipenjarakan oleh Hajjaj bin Yusuf. Wallahu a'lam. Itulah keadaan waktu seperti itu. Sehingga tidak salah dengan judul tadi yang mengarang sebuah buku Al-Gujunya Muawiyah, karena begitu sedihnya kepada umat Islam. Meskipun seperti jamaah rahimakumullah, kita hari ini bisa membaca Al-Quran atas siapa? Atas jasa Hajjaj bin Yusuf. Dahulu Al-Quran belum ada harokatnya, belum ada titik-titiknya. Mana kita menahu jamaah huruf ba, huruf ta, huruf ta dalam keadaan tidak bertitik semuanya sama. Ya. Dalam keadaan belum berharokat, a-i-u-nya, an-in-un-nya, mana kita menahu jamaah rahimakumullah. Tapi walaupun bengisnya, kejamnya seperti Hajjaj bin Yusuf, ternyata masih peduli kepada Islam, masih memperjuangkan Al-Quran. Inilah jasa baiknya. Kalau kita lihat buruknya, masa sudah banyak jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat baiknya, Hajjaj bin Yusuf ini telah menyumbangkan daripada harokat di dalam Al-Quran. Sehingga hari ini kita sebagai orang ajam, khususnya di luar Arab sana, dan orang Arab umumnya, ya,
itu mereka, kita semua dapat membaca Al-Quran atas jasa beliau, Hajjaj bin Yusuf. Meskipun ya tadi beliau telah banyak melenyapkan daripada sahabat Nabi, kita berlepas dari itu semua. Jazakumullah. Wallahu alam, nanti akan diadili di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil yang bagaimanapun ya. Mereka telah berbuat semena-mena, itu pun kita belum mengetahui kepastiannya. Yang pokoknya siapa saja orang yang mengkotori hatinya, dia akan merugi hidupnya. Karena jazakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Nu'man bin Bashir disebutkan, ya, dalam hadis yang cukup panjang. Ini sudah saya hafal sejak tahun 2000 yang lalu ketika masih mondok di Solo. Jazakumullah. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa. Takwa itu di sini tempatnya. Takwa itu di sini tempatnya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal sudah tampak jelas dan perkara yang haram sudah tampak jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara keduanya ini ada yang mutasyabih, mushtabihat, ada yang syubhat, yang remang-remang. Yang mana perkara syubhat ini lebih condong jatuhnya ke haram. Jadi kita tinggalkan yang haram, ya, kita ambil yang baik. Khudh ma safat, da' ma kadar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Jazakumullah. Kemudian lanjutnya hadis itu adalah ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Fa idza salaha jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, sahih, maka akan seluruh tubuhnya akan baik juga. Wa idza fasada jasadu kullu. Apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaknya seluruh anggota tubuhnya. Orangnya menjadi buruk, penuh dengan kemaksiatan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, mudghah itu, segumpal daging itu adalah qalbu, adalah hati. Jadi hati ini kecil, jazakumullah, tapi memiliki pengaruh seperti raja di jasad kita. Apa yang diperintahkan hati, itulah yang akan dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Mari bersama-sama jazakumullah kita sucikan hati kita supaya kita menang, kita selamat dunia dan akhirat. Terakhir, jazakumullah, kutipan hadis di awal tadi Nabi sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga kalian mengikuti, sehingga nafsu kalian disandarkan dengan agama yang aku bawa. Jadi kita hidup ini jamaah tahta din, di bawah perintah agama. Akal kita di bawah perintah agama, hawa nafsu kita di bawah perintah agama. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah sukses. Namun kalau kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal kita, kita akan celaka. Karena kita menjadi budaknya nafsu, budaknya akal. Padahal hidup kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakumullah, sekian perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan jamaah beristiqomah senantiasa berada di channel kita ini. Silakan bisa disebarluaskan kepada yang lain. Jazakumullahu ahsanal jaza, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga kalian mengikuti, sehingga nafsu kalian disandarkan dengan agama yang aku bawa. Jadi kita hidup ini jamaah tahta din, di bawah perintah agama. Akal kita di bawah perintah agama.